Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi'afwihi yughfaru adh-dhunuba was-sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, yang paling aku takut, yang paling aku khawatir adalah menjaga hatiku. Yang paling susah bagiku adalah menjaga hatiku, karena hati merupakan tempat dari ketulusan dan keikhlasan, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala standarnya, nilainya, dihitungnya pada ketulusan dan keikhlasan seorang hamba melaksanakannya. Maka di bulan Ramadan ini, dalam rangka kita menjaga keistiqomahan, melaksanakan amal-amal kebaikan, melaksanakan amal-amal ibadah, adalah dengan menjaga ketulusan, keikhlasan dari setiap amalan yang kita kerjakan. Kalau tidak, ibadah akan berubah semakin hari semakin kendor. Kalau dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, dimulai dengan sebuah pengharapan dan impian, dimulai dengan kerinduan dan mengharap ganjaran besar yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka motivasi diri akan membuat kita akan lebih berenergi. Makin hari makin berenergi, makin hari makin berenergi. Ketika semangat ini turun, ketika semangat ini berkurang, maka yang kurang adalah energi dalam diri kita, kekuatan hati kita, ketulusan hati kita yang sudah mulai berkurang. Maka oleh karena itu, dalam kajian yang sangat singkat, kita sebutkan beberapa cara menjaga ketulusan dan keikhlasan. Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik hati. Allah adalah pemilik dari kehidupan manusia. Maka ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa Anda selalu membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik?" Wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Siapa? Allah. Allah mampu merubah hati manusia. Pagi, petang itu bisa berbeda. Tidak sulit bagi Allah merubah hati kita. Kita pernah melihat seorang yang menurut pandangan kita sudah tidak mungkin bertaubat, ternyata dia sudah kembali menjadi jamaah salat di tempat kita. Banyak. Ada yang dulunya dia paling aktif, sekarang udah jauh, gak pernah datang lagi. Tidak begitu sulit bagi Allah untuk merubah hati. Maka doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang ditanyakan oleh istri beliau Ummu Salamah, "Mengapa Anda membaca doa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Rasulullah menjawab, hatiku ini
hanya ada pada jari jemari Allah. Hatiku ini hanya ada pada jari jemari Allah. Sedikit saja Allah bisa merubahnya. Maka Allah pemilik dari hati itu, ku minta padanya, ku mengharap padanya, ku memohon kepadanya, ya Allah, teguhkan ya Allah, teguhkan ya Allah, sabit ya Allah. Maka doa dalam kehidupan seorang mukmin itu doa. Kalau orang yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah itu bagus, di mulutnya itu memang doa. Maka kehidupan umat ini sebenarnya dipenuhi dengan doa-doa. Dalam sholat kita berdoa, buka puasa kita berdoa. Tidak ada waktu yang kita tidak memiliki hubungan dengan Allah, tidak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita tidak mau berdoa. Yang kedua adalah yang bisa menjaga ketulusan hati kita adalah menyembunyikan amalan. Yang dimaksud dengan menyembunyikan amalan sunat, bukan amalan wajib. Kenapa nggak hadir sholat? Menyembunyikan. Itu tidak ada ruang menyembunyikan dalam amal-amal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib hadir. Harus nampak. Amal-amal sunat. Karena sering kita, kalau di kita amal-amal sunat ini cuma dikerjakan, maaf kadang, termasuk saya kadang-kadang hanya di masjid. Kalau salat di rumah hilang. Yang kedua sering juga kalau tahiyat masjid itu pada hari Jumat. Kalau datang hari Jumat semua tahiyat masjid. Kalau datang biasa lewat aja nggak pernah tahiyat. Jadi sehingga memiliki persepsi di sebagian masyarakat bahwa tahiyatul masjid hari Jumat. Nah, disembunyikan. Bagus amalan itu disembunyikan, tetapi dinampakkan juga bagus. Menyembunyikan amal soleh bagus, menampakkan amal soleh bagus. Karena keikhlasan, ria tidak bisa diukur oleh orang. Ada saudara kita yang seorang sholat sunat, dia bangkit lagi, dia sholat lagi, dia menangis di dalam masjid. Datang kawannya, dia bilang apa? Itu cuma pencitraan doang. Tidak, kita bisa mengukur hati seseorang, dia ikhlas atau tidak bisa diukur. Maka orang boleh menampakkan amal solehnya selagi amal soleh itu bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Apalagi kalau kita sembunyikan, bagus bagi kita yang khawatir tidak bisa menjaga ketulusan. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting saya karena Allah. Mau saya tunjukkan saya sedekah berapa? 500.000. Kata kawannya, ria. Tidak. Nah, itu kenapa bisa memotivasi orang lain bersedekah. Dia aja 500.000, saya mau di atas itu 550. Jadi ada motivasi orang, dia mendapat pahala ganda. Pahala ganda, pahala berinfaknya, dan pahala ketika dia bisa menjadi motivator bagi orang lain dalam melakukan amal soleh. Beliau aja pergi tarawih, masa saya nggak bisa pergi? Ini gara-gara kita pergi tarawih, kawan lain datang pergi tarawih, memotivasi. Tidak perlu pergi tarawih sembunyi-sembunyi pakai kain selimut keluar di pintu sana. Itu tidak perlu. Arif. Yang ketiga adalah khawatir seandainya amal kita tidak diterima oleh Allah. Yang kita lakukan di Ramadan ini dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dinilai, hanya bagi Allah seperti abu, hanya seperti debu. Kita khawatir. Umar bin Khattab mengatakan, aku adalah orang yang paling khawatir amal ibadahku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, ya takut amal salat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu. Puasa kita belum diterima. Zakat kita belum diterima. Amal soleh yang kita lakukan belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil qiyamah dilempar ke muka kita. Maka khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa apa yang kita lakukan ini masih sedikit, ya Allah, terimalah. Jadi kekuatan kita kembali pada doa, ya Allah, kabulkan ya Allah, terima amalku ini ya Allah. Amal itu dinilai dari nilai kesungguhan yang kita lakukan.
Dari nilai ketulusan, kita ada jamaah sholat yang sedemikian ramai. Sholat kita dalam sholat tadi beda-beda nilainya. Pertama beda nilainya dari beda. Yang pertama dapat derajat karena berjamaah. Yang kedua adalah kenapa beda? Karena kita sholatnya tergantung kepada kualitas kekhusyukan kita tadi ketika sholat. Padahal indah sekali bacaan yang dibaca oleh imam muda kita hari ini. Kita dibawa rihlah. Kita rihlah Qur'aniyah. Melakukan satu perjalanan menghayati Quran. Karena Quran ini bisa dipahami walaupun tidak paham. Kita bisa merasakan apa sebenarnya Quran yang ingin diinginkan oleh Quran walaupun tidak paham. Inilah kelebihan Quran. Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat dekat dengan hati. Dia makanan hati. Maka ketika hati kita sedang rindu, lalu kemudian imam membacakan Quran tadi seperti makanan yang datang ke dalam hati kita. Kita menikmatinya, memakannya. Tetapi hati kita yang tertutup, makanan ini terbuang seperti orang yang kekenyangan. Yang berikutnya adalah tidak merasa sesanjung dengan pujian, tidak merasa terhina dengan hinaan. Kenapa rajin kali, mungkin ada apa-apa. Tidak tersanjung, tidak terhina, tidak menyebabkan kita jatuh dengan hinaan orang. Biarkan sejuta manusia menghina kita, Allah akan mengangkat kita. Biar sejuta menyanjung kita, tapi kalau Allah menghina kita, sebentar saja. Fir'aun di zamannya itu, ini disanjung-sanjung oleh pengikutnya, disembah oleh pengikutnya. Tapi apa yang terjadi? Allah menghinakan Fir'aun. Ada kita kalau punya anak mau kasih nama Fir'aun. Mungkin ada yang di kita, saya pengen biar keren, Fir'aun saya kasih nama anak. Enggak ada. Kenapa? Kita memahami bahwa itu adalah sebuah kehinaan. Qarun, Namrud, Abu Lahab, gak akan ada. Tapi banyak orang yang kasih nama Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Hanya hamba sahaya yang dicambuk, yang dihina oleh majikannya, tetapi dia lambang keteguhan, ketauhidan. Maka banyak nama orang. Siapa nama kamu? Bilal. Siapa nama kamu? Bilal. Siapa kamu nama? Zaid bin Harithah. Juga hamba-hamba sahaya. Banyak orang berbangga walaupun dia hamba sahaya. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini adalah sebuah medan perjuangan kepada kita untuk menjaga keteguhan semangat dalam perjuangan, menjaga saf-saf ini selalu penuh. Kita malu dengan para mujahid-mujahid di barisan terdepan pembebasan Palestina. Dengan kekurangan yang mereka miliki, kurang makanan, kurang minuman, kurang segalanya, tak pernah mereka lari demi medan perang. Lalu kita hari ini sedang berperang melawan nafsu. Kita sedang berperang melawan diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akankah menjadi hamba-hamba yang kalah? Mudah-mudahan Allah menguatkan kita, memberikan semangat kepada kita. Lihat saudara-saudara kita yang lain, yang bapak-bapak kita yang umurnya sudah lanjut, masih semangat datang ke masjid. Kita yang muda-muda mulai harus malu. Bapak-bapak kita yang lain, ya kalian ke masjid, dia berjalan dengan semangat, ya mudanya tersungkur, tak berdaya. Maka kaum muda harus bangkit hari ini. Hanya satu pilihan untuk kembali meningkatkan kualitas bangsa kita adalah kaum muda. Kaum muda harus menjadi pengisi saf-saf sholat. Satu masjid biasanya orang tua semua. Entah kenapa malam itu siapa datang, yang tua-tua cuma sebelah hitung, yang lain anak muda semuanya. Judul ceramah yang tadi mau bilang sakratul maut berubah menjadi tentang kebangkitan Islam. Peran pemuda untuk kembali meningkatkan peradaban-peradaban Islam. Berubah materinya. Kalau anak muda. Itu mudah-mudahan kita menang insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Salam.